Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang dokumentasi kebidanan pada asuhan persalinan kala 1 sampai kala 4. Berikut kasusnya, saya bacakan dulu. Ini kasusnya agak panjang karena memberikan gambaran terhadap data-data yang akan dituangkan dalam dokumentasi Anda. Kasusnya adalah Nyonya S usia 33 tahun datang ke klinik S bersama suaminya pada hari Sabtu tanggal 18 September 2023 pukul 8. Ibu mengatakan sudah mules-mules sejak jam 3 pagi, sudah keluar lendir darah dan belum keluar air-air. Ibu mengatakan ini merupakan kehamilan kedua dan belum pernah keguguran. Riwayat obstetrinya anak pertama lahir tahun 2004. Berat lahirnya 4.800 gram, jenis kelamin laki-laki, dibantu oleh bidan di klinik S. Riwayat kontrasepsi, ibu menggunakan KB suntik 3 bulan. Ibu mengatakan tidak punya riwayat penyakit keturunan dan sistemik. Ibu mengatakan tidak ada riwayat sakit selama hamil. Dan ibu mengatakan HPHT-nya 12 Desember 2022 ya. Ini nanti saya ganti. Dan taksiran persalinannya adalah 19 September 2023. Ibu mengatakan usia pertama haid pada umur 15 tahun dan siklus teratur lebih kurang 28 hari, lamanya 5 hari, sifat darah normal, berbau khas. Ibu mengatakan sudah diimunisasi tetanus sebanyak 1 kali, riwayat pemeriksaan kehamilan trimester 1 sebanyak 2 kali dan trimester 2 sebanyak 2 kali, pada trimester 3 sebanyak 3 kali. Gerakan janin dirasakan pada usia 20 minggu dan gerakan janinnya aktif. Nah, ini sebentar ya, saya ganti dulu. Untuk ininya 2023, ininya 2022, dan imunisasi COVID. Ya. Kemudian pola makan, ibu mengatakan asupan gizi seimbang, makan menggunakan nasi, sayur, lauk, dan buah. Riwayat perkawinan, mohon maaf ini 1 kali. Kemudian pada usia 20 tahun, pola aktivitas ibu mengatakan masih membersihkan rumah sendiri tanpa dibantu anggota keluarga lainnya. Pola istirahat, lebih kurang tidur malam 6-7 jam dan tidak ada tidur siang. Pola eliminasi BAB kurang lebih 2-3 kali sehari. Sorry. Konsisten BAB kurang lebih ya. Kurang 1 kali sehari, konsistensi lembek, berwarna kuning dan berbau khas, BAK lebih kurang 7 kali, dengan dalam sehari konsistensi cair, berwarna kekuningan dan berbau khas. Personal hygiene, ibu mengatakan mandi 2 kali dalam sehari dan selalu mengganti pakaian dalam jika basah dan mengganti baju sebanyak 2 kali dalam sehari. Jenis pakaian yang digunakan dapat menyerap keringat dan adem ya. Ibu mengatakan tidak ada kebiasaan yang kurang baik seperti merokok, minum jamu, meminum minuman yang beralkohol, atau memantang makanan atau minuman. Keadaan psikososial dan spiritual, ibu mengatakan ini merupakan kehamilan yang diinginkan. Ibu mengatakan persiapan persalinan sudah disiapkan seperti rencana bersalin di klinik, ditolong bidan, transportasi yang digunakan mobil dan diantar oleh suami atau tetangga. Kemudian persiapan biaya dari tabungan atau BPJS. Kemudian jika terjadi kegawat daruratan, yang akan mengambil keputusan adalah suami dan ibu sendiri. Ibu mengatakan suami dan keluarganya mendukung kehamilannya ini. Ya, kemudian kala 1. Nah, kita baru masuk ke pendokumentasian. Sabtu 18 September 2023 pukul 8.
Subjektifnya Nyonya S datang ke klinik pada hari Sabtu tanggal 18 2023 pada pukul 8. Ibu mengatakan mulas sejak semalam pada pukul 3. Ibu mengatakan sudah keluar lendir bercampur darah pada pukul 6. Ibu mengatakan belum keluar air-air. Ibu mengatakan ini adalah kehamilan kedua dan belum pernah keguguran. Gerakan janin aktif lebih dari 12 kali per hari. HPHT, kok ini beda? Sebentar. HPHT 12, oh berarti benar ya. Taksiran ini salah. HPHT-nya 12 Desember 2022 dan taksiran persalinannya 19 September 2023. Ibu mengatakan tidak punya penyakit sistemik dan tidak punya riwayat penyakit keturunan seperti asma, jantung, hipertensi, hepatitis, dan diabetes mellitus. Riwayat kontrasepsi, ibu pernah menggunakan KB suntik 3 bulan. Perilaku kesehatan, ibu mengganti celana dalam 3 kali sehari, mengatakan tidak merokok dan minum minuman beralkohol. Pola makan terakhir pukul 16, pola eliminasi terakhir BAK 30 menit yang lalu. Pola tidur 7 jam pada malam hari, hubungan seksual baik, dukungan keluarga. Keluarga sangat mendukung kehamilannya. Ibu sudah diberikan tetanus toksoid sebanyak 2 kali ya. Misalnya ini 2 kali pada kehamilan ini dan terakhir di tanggal 5 Agustus 2023 dan sudah 2 kali diimunisasi COVID. Objektifnya, keadaan umum baik, kesadaran kompos mentis, keadaan emosional stabil, tinggi badan 162 cm, berat badan 65 kg, hasil pemeriksaan tekanan darah 120 per 80 mm Hg, nadinya 81 kali per menit, pernafasannya 20 kali per menit, dan suhunya 36,5 derajat Celcius. Hasil pemeriksaan fisik, mata simetris, konjungtiva tidak pucat, sklera tidak ikterik, palpebra tidak udem, leher tidak ada pembesaran kelenjar getah bening, dan terdapat pembesaran kelenjar tiroid. Tidak ya, tidak. Sebentar. Kemudian payudara tidak ada benjolan, puting susu menonjol, sudah ada pengeluaran kolostrum, abdomen tidak ada bekas luka operasi, terdapat stria gravidum livid, TFU 31 cm, hasil pemeriksaan palpasi Leopard 1 teraba fundus bulat lunak tidak melinting yaitu bokong, Leopard 2 teraba bagian sebelah kiri perut ibu panjang keras seperti papan yaitu punggung, kemudian teraba di bagian sebelah kanan yaitu bagian terkecil janin yaitu ekstremitas, kemudian Leopard 3 teraba di bagian terendah janin bulat keras melenting yaitu kepala sudah masuk PAP, Leopard 4 3/5 bagian atau yang sudah masuk berarti 2 bagian ya. DJJ-nya 137 kali per menit, kemudian punktum maksimum berada di satu tempat kiri bawah pusat ibu. Taksiran berat janinnya 31 dikurang 11 dikali 155 sekitar 3100 gram dengan his 3 kali dalam 10 menit lamanya 40 detik atau penulisannya 3x 10.1 atas 40.2 atas. Ekstremitas pretibia dan metatarsal tidak ada udem, pemeriksaan anogenital vulva vagina tidak udem, tidak ada varises, terdapat pengeluaran lendir darah, terdapat pembesaran kelenjar Bartolini, tidak ada pembesaran kelenjar Bartolini dan tidak ada pembesaran kelenjar skin. Periksa dalam, dinding vagina tidak ada benjolan, porsio tipis lunak, pembukaan 4 cm, ketuban utuh, presentasi kepala, ubun-ubun kecil kiri depan, penurunan di HOTS 2+, molase tidak ada. Kemudian analisanya, Nyonya S usia 33 tahun, G2P1A0, hamil 40 minggu atau aterem, infarto kala 1 fase aktif, keadaan ibu dan janin baik saat ini. Penata laksanaannya memfasilitasi info concern, Nyonya S sudah menandatanganinya, menjelaskan hasil pemeriksaan pada ibu dan keluarga bahwa ibu memasuki masa persalinan, ibu dan keluarga sudah mengetahui, kemudian menganjurkan ibu untuk makan dan minum. Ibu sudah minum susu coklat dan makan roti, kemudian menganjurkan ibu tidak menahan BAK atau BAB. Ibu bersedia memantau kemajuan persalinan dengan menggunakan partograf, memberdayakan keluarga untuk memberikan dukungan pada ibu, dan itu semua sudah dilakukan. Jadi penata laksanaan ini adalah gabungan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kemudian di subjektif masih di kala 1,
Pada pukul 10, kalau tadi pukul 8, ibu mengatakan mulas semakin sering dan ibu mengatakan sudah ingin meneran, ya. Setelah diperiksa, keadaan umum baik, kesadaran komposmentis, keadaan emosional stabil. Hasil pemeriksaannya tekanan darah 110/80 mm Hg, nadinya 79 kali per menit, pernafasannya 20 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius. Leopard 4-nya ini langsung ya, karena Leopard 1 sampai Leopard 3 saya rasa tidak ada perubahan. 1/5 bagian, DJJ-nya 139 kali per menit. Untuk maksimumnya masih satu tempat di kiri bawah pusat ibu dengan TBJ masih 3100 gram dan HIS 4 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik. Periksa dalam, dinding vagina tidak ada benjolan, porsio tipis lunak, pembukaan 8 cm, ketuban utuh, presentasi kepala, ubun-ubun kecil kiri depan, kemudian penurunan di HOS 3 dan molase tidak ada. Analisanya Nyonya S usia 33 tahun, G2 P1A0, hamil 40 minggu, infartu kala 1 fase aktif, keadaan ibu dan janin baik saat ini. Jadi ini merupakan swab perkembangan dari tadi jam 8 pembukaan 4, kemudian jam 10 ini pembukaan 8. Penata laksanaan menjelaskan hasil pemeriksaan kepada ibu dan keluarga bahwa ibu sudah memasuki masa persalinan, ibu dan keluarga sudah mengetahui, memberitahu ibu untuk berbaring menghadap ke kiri, dan ibu bersedia mengajarkan ibu untuk teknik relaksasi, biasanya nafas dalam ya, atau distraksi gitu. Jadi dialihkan perhatiannya tidak kepada mulasnya. Kemudian memantau kemajuan persalinan dengan menggunakan partograf dan mengingatkan keluarga untuk memberikan dukungan pada ibu. Kita juga menyiapkan partuset, obat, dan kain, dan itu sudah dilakukan. Kemudian di kala 2, Sabtu pada tanggal 18 September 2023 ya ini. Pukul 11.30 pada ibu mengatakan mulas semakin sering dan ingin meneran. Di objektifnya terdapat tanda gejala kala 2, vulvanya membuka dan perineum menonjol. Hasil pemeriksaan palpasi Leopard 4 0,5 bagian, DJJ 142 kali per menit, untuk maksimum berada di satu tempat kiri bawah pusat ibu, TBJ-nya masih sama. Kemudian HIS-nya 4 kali dalam 10 menit, lamanya 50 detik. Pemeriksaan anogenital dalam batas normal. Pemeriksaan dalam, dinding vagina tidak ada kelainan, porsio tidak teraba, pembukaan 10 cm, ketuban utuh, presentasi kepala ubun-ubun kecil di depan, molase tidak ada, dan penurunan di HOS 4. Analisanya Nyonya S usia 33 tahun, G2 P1A0, hamil 40 minggu, partus skala 2, keadaan ibu dan janin baik saat ini. Penata laksanaannya menjelaskan hasil pemeriksaan kepada ibu dan keluarga bahwa pembukaan sudah lengkap dan ingin melahirkan. Ibu dan keluarga sudah mengetahui, bidannya menggunakan APD lengkap sudah digunakan, meminta ibu untuk memilih posisi yang nyaman dan mengajarkan cara meneran, yaitu dengan cara ini tidak hanya cara gigi ketemu gigi ya, tetapi dengan cara meneran fokus di fundus dengan posisi litotomi. Ya, tangan masuk ke sela kaki, kepala diangkat dan melihat ke perut. Ibu bersedia, kemudian memasang underpad dan mendekatkan partuset sudah dilakukan, mengobservasi DJJ jika tidak ada HIS atau pada saat istirahat, memimpin persalinan sudah dilakukan, menolong persalinan dengan 60 langkah APN sudah dilakukan. Tanggal 18 Desember 2023 pukul 12.30 bayi lahir spontan, langsung menangis, tonus otot kuat, jenis kelamin laki-laki, memberikan kehangatan pada bayi yang dilakukan ya. Kemudian memotong tali pusat, memberikan rangsang taktil, dan melakukan inisiasi menyusui dini. Kita lanjut ke kala 3, masih di tanggal 18 September hari Sabtu 2023 pada pukul 12.32. Subjektifnya ibu mengatakan masih lemas dan masih merasa mulas dan bahagia atas kelahiran bayinya. Keadaan umum baik, kesadaran komposmentis, keadaan emosional stabil,
tinggi fundusnya sepusat, kontraksi baik, tidak ada janin kedua, kandung kemihnya kosong, perdarahan kurang lebih 150 cc, terdapat tanda-tanda pelepasan plasenta, tali pusat memanjang, semburan darah tiba-tiba, dan uterus berbentuk globuler. Nyonya S analisanya, Nyonya S usia 33 tahun, P2A0 partus skala 3, keadaan ibu baik saat ini. Penata laksanaannya memastikan tidak ada janin kedua sudah dilakukan, melakukan manajemen aktif skala 3 yaitu menyuntikkan oksitosin 10 unit ya, internasional unit secara IM di paha kanan di bagian luar segera setelah bayi lahir, dan itu sudah dilakukan. Melakukan peragangan tali pusat terkendali yaitu dengan melihat tanda-tanda pelepasan plasenta, tali pusat memanjang, semburan darah tiba-tiba, dan uterus berbentuk globuler, dan itu sudah dilakukan. Melakukan peragangan tali pusat terkendali sudah dilakukan, melahirkan plasenta dengan teknik dorsokranial ya, tapi itu tidak perlu ditulis di sini. Sudah dilakukan, melakukan masasa fundus selama 15 detik, sudah dilakukan, melakukan pendokumentasian swab. Kemudian pukul 12.42, plasenta lahir spontan lengkap, selaput amnion dan korion utuh, kotiledon lengkap, diameternya 20 x 20 cm, tebalnya kurang lebih 2,5 cm, insersi tali pusat marginalis dan panjang tali pusat kurang lebih 20 cm. Selanjutnya di kala 4, nah di kala 4 ini berarti pada pukul 12.42, subjektifnya pada pukul 12.45, ibu mengatakan senang atas kelahiran bayinya dan ibu mengatakan masih lelah. Objektifnya keadaan umum baik, kesadaran komposmentis, keadaan emosional stabil, tekanan darahnya 120 per 80 ml/Hg dengan nadi 79 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit dengan suhunya 36,6 derajat Celcius. Kontraksinya baik, tekanan tinggi fundus uteria 2 jari di bawah pusat karena plasentanya sudah lahir. Kemudian kandung kemihnya kosong, perdarahan kurang lebih 150 cc, terdapat laserasi derajat 2, daerah robekan mengenai mukosa vagina, komusira posterior, kulit perineum, dan otot perineum. Analisanya di kala 4 ini adalah Nyonya S, usia 33 tahun, P2A0 partus skala 4 dengan ruptur perineum derajat 2, keadaan ibu dan keadaan ibu baik saat ini, tidak ada janin ya. Penata laksananya memberitahu ibu bahwa keadaan ibu baik saat ini dan ibu sudah mengetahuinya. Melakukan teknik penjahitan dengan teknik jelujur sudah dilakukan. Membersihkan dan mengganti pakaian ibu dengan yang bersih sudah dilakukan juga. Mengajarkan ibu masasa fundus uteri dan ibu bersedia memantau kontraksi, nadi, suhu, kandung kemih, perdarahan, terlampir di partograf selama 2 jam. 1 jam pertama setiap 15 menit sekali dan 1 jam kedua ya. 1 jam kedua setiap 30 menit ya sekali, dan itu sudah dilakukan. Melakukan pencegahan infeksi dan dekontaminasi alat, direndam di air klorin selama 10 menit sudah dilakukan. Memberikan terapi antibiotik dengan dosis 1 tablet 500 mg 1 kali 1, diberikan sebanyak 12 tablet, vitamin A 200.000 unit, antiinflamasi 500 mg 3 kali 1 tablet, dan sudah diberikan sebanyak 10 tablet tambah darah 1 kali 1 tablet sehari, diberikan sebanyak 20 tablet dan sudah diberikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Di kala 4 ini banyak ya asuhannya, misalnya seperti tanda bahaya kala 4 atau tanda bahaya perdarahan. Kemudian nanti bisa dilakukan perencanaan tanda bahaya nifas ya, memberi edukasi tanda bahaya nifas. Kemudian ini 18 saja dulu ya. Kemudian merencanakan pemeriksaan nifas kembali atau kunjungan ulang ya. Kunjungan ulang 6 jam
pada pukul berapa? 18 ya, 18.42. WIB. Ya. Ya. Ya, mungkin ini adalah penata laksanaan dari kala 4 pada Ibu bersalin. Oke, terima kasih. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.